Bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak siapa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini mah pasti tidak aslinya. Ih, Pakai pasti lo. pakai pasti lagi. Iya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Nah teman-teman, pada kali ini pesulap merah dan konconya Donditan sungguh sangat keterlaluan, saudara. Kali ini pesulap merah yang mengatakan Alkitab itu palsu, ya. Dan pernyataan si pesulap merah ini adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap kitab suci agama lain, khususnya agama Kristen. Oleh karenanya saudara, mari kita saksikan ocehan pesulap merah dan konconya Donditan yang berikut ini. Hijau nih baca nih. Wah, 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. oke. Ini yang hijaunya aja nih ya. Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya, iya. Oh, Berarti sekarang Yesus sholatnya sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Nah, tidak siapa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini mah pasti tidak aslinya. Ih, Pakai pasti lo. pakai pasti lagi. Iya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Sebenarnya saya sungguh kasihan ya kepada pesulap merah ini, karena dia berhasil masuk ke perangkap tikus yang dipasang oleh si Donditan ini. Seperti biasa, dia mengajukan ayat-ayat yang menurut Donditan ini justru ayat ini dilakukan oleh orang Islam. Bahkan ada Alkitab yang mencatat seterang-terangan bahwa ada ayat di dalam Alkitab itu yang tidak asli menurut dia. Yang pertama, dia mengutip 1 Korintus 11 ayat yang ke-5 mengenai tudung kepala, dan kemudian mereka mengartikan itu sebagai jilbab. Dan jilbab ini justru malah dipakai oleh orang Islam, kata mereka tadi itu ya. Mari kita membacanya supaya kita tidak salah paham. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Untuk memahami ayat ini, kita harus melihat konteks yang terjadi pada waktu ini ya. Kenapa Paulus memerintahkan perempuan di Korintus ini untuk memakai tudung kepala ketika mereka bernubuat atau mereka sedang berdoa atau sedang berada di dalam rumah ibadah? Ini dipakai untuk menunjukkan identitas orang Kristen, bahwa orang Kristen itu cara berpakaiannya, cara beribadahnya itu berbeda dengan orang-orang Korintus yang memiliki latar belakang penyembahan berhala. Kalau kita membahas Korintus itu banyak permasalahan yang kompleks yang muncul di jemaat di sana ya. Tapi kita hanya fokus membahas ini. Nah, kenapa Paulus memerintahkan untuk perempuan ketika dia berdoa dan bernubuat harus menutupi kepalanya? Ingat ya bahwa ini bukan jilbab, tapi kata aslinya adalah kata kalupto yang berarti adalah tudung. Jadi seperti sebuah kain yang hanya ditudungkan ke kepala saja. Nah, ini karena pada waktu itu ada perempuan gitu ya, yang mengurai rambutnya. Kenapa perempuan ini mengurai rambutnya? Jadi di Korintus pada waktu itu ada kuil Dewi Aprodit atau Dewi Kesuburan, di mana di dalam kuil itu dilayani oleh 1000 pelacur bakti. Dan pelacur-pelacur itu semuanya
Ciri-cirinya rambutnya adalah terurai, rambut panjang terurai. Jadi supaya perempuan-perempuan Kristen ini berbeda dengan para pelacur itu, maka mereka harus menutupi kepalanya dengan kain atau tudung, gitu ya. Kalau enggak, lebih baik dicukur aja menurut Paulus ini. Kenapa? Karena mahkota bagi perempuan adalah rambutnya. Jadi kalau rambutnya dicukur, ya dia sama juga dengan perempuan yang memiliki latar belakang kecenderungan seksual yang menyimpang lainnya juga. Itu yang terjadi di sini. Jadi perintah ini dilakukan oleh Paulus karena konteks ini yang terjadi. Itu ya, harus melihatnya. Orang Kristen pakai tudung kepala tidak dilarang karena sejak dulu orang-orang Kristen juga pakai tudung kepala. Orang Ortodoks, Koptik gitu ya. Kemudian orang Katolik itu juga pakai tudung kepala. Bahkan sebelum orang Kristen pakai tudung kepala, orang-orang Yahudi yang perempuan itu ya sudah terlebih dulu memakai tudung kepala. Nah, kemudian kalau Islam melakukan ini di abad yang ke-6 atau ke-7 gitu ya. Ya, itu bukan berarti ini yang paling benar karena Kristen dan Yahudi sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, kita ke poin yang kedua, di mana mereka membahas mengenai Yesus yang sholat, gitu ya, sujud, kemudian membayar zakat, kemudian dia disunat. Nah, siapa yang melakukan ini? Islam. Apakah berarti Yesus itu Islam? Nah, kalau berdasarkan tata cara atau gerakan yang dilakukan oleh Yesus, bahwa ketika dia sholat, zakat, kemudian sunat adalah Islam, maka itu adalah salah kaprah. Gerakan sholat itu sudah pertama kali dilakukan oleh Yahudi. Kembali lagi ya, orang Yahudi juga memiliki gerakan sholat. Bahkan mereka 3 kali sehari. Itu bisa dilihat di dalam kisah Daniel, di mana dia menyembah kepada Allahnya 3 kali sehari dengan cara sujud. Kemudian mereka juga punya yang namanya zakat. Mereka juga punya yang namanya perpuluhan. Mereka juga disunat. Kemudian orang Kristen juga melakukan itu semuanya, disunat. Nah, khusus untuk sunat ini itu tidak wajib ya. Kamu disunat atau tidak disunat itu tidak mempengaruhi keselamatanmu. Disunat baik, tidak disunat juga tidak masalah, itu ya. Jadi sunat itu tidak wajib bagi orang Kristen. Kamu lakukan juga tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang menarik ini adalah yang ketiga, mengenai ada ayat Alkitab itu yang tidak asli, alias ini palsu, kata dia. Ada ayat Alkitab palsu. Wow, kok bisa ini dikatakan di sini palsu, katanya. Saya tahu yang dimaksud ini adalah 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8 yang disebut dengan koma Johanneum atau Johanin koma. Ini sudah tidak asing lagi kalau banyak orang apalagi di luar Kristen kemudian menuduh ayat ini sebagai ayat yang palsu, ya. Karena tidak terdapat di dalam teks asli bahasa Yunani menurut mereka. Nah, untuk ini saya sebenarnya sudah membahas dalam satu jurnal ya. Saya sudah menampilkan data-data akademis dan bahkan saya sudah menjawabnya secara akademis karena ini sudah publish di salah satu jurnal di Indonesia gitu ya. Nah, judul jurnal saya itu adalah menjawab tuduhan koma Johanneum 1 Yohanes 5 ayat 78 sebagai ayat palsu melalui tulisan bapak-bapak gereja. Melalui tulisan saya ini, karya ilmiah saya ini, saya bisa membuktikan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini adalah ayat yang asli. Ingat ya, bahwa ini ayat yang asli. Kenapa asli? Karena ayat ini ada di dalam Vetus Latina, yaitu teks tertua dalam bahasa Latin kuno. Jadi Vetus Latina ini adalah teks tertua dalam bahasa Latin. Nah,
ini ditulis atau disalin sekitar tahun 150 Masehi. Bayangin ya, ini adalah tahun yang sangat mendekati dengan tahun penulisan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini. Dan kemudian selain di dalam Vetus Latina, ini juga dikutip oleh bapak-bapak gereja. Bahkan Vetus Latina ini lebih tua dibandingkan dengan Codex Vaticanus dan juga Codex Sinaiticus yang ditulis sekitar pertengahan abad yang keempat. Nah, siapa saja bapak gereja yang mengutip ayat ini? Yang pertama itu adalah Tertullianus tahun 155 sampai 245 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Against Praxeas, Tertullianus mengatakan demikian. Jadi, relasi antara Bapa dalam Putra dan Putra dalam Roh Penghibur saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan ketiganya adalah satu, bukan dalam makna satu pribadi, namun seperti yang telah dikatakannya sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Ini kata Tertullianus. Kemudian yang kedua adalah Cyprianus tahun 210 sampai 258 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Treatise gitu ya, Cyprianus mengatakan demikian, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kemudian Cyprianus mengatakan, ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu air, daging, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Roh, yang ketiganya adalah satu dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ada bapak gereja yang bernama Athanasius dari Alexandria, tahun 296 sampai 373 Masehi. Ketika Athanasius melawan Arius ini ya, dia mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Dia berkata demikian, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu dalam Tritunggal Kudus. Kemudian ada banyak lagi ya bapak-bapak gereja yang mengutip ayat ini, seperti Origenes, kemudian Agustinus, kemudian Priscilia, kemudian Hieronymus, ada Gregorius Nazianzus, kemudian Yohanes Chrysostomos, kemudian beberapa manuskrip seperti Codex Raffianus, Codex Britannicus, catatan pinggir teks 88 dan 629, dan teks E tahun 735 Masehi. Nah teman-teman, itulah dia pesulap merah dan Domitian. Para makhluk halus ini, mereka mengobok-obok kitab suci agama lain, yaitu Alkitab. Di sisi lain, mereka mengklaim bahwa mereka lah yang sungguh melakukan apa yang diajarkan Yesus yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian di sisi lain, mereka juga mengatakan bahwa Alkitab atau ajaran Yesus yang ditulis di Alkitab adalah palsu. Nah teman-teman, makhluk halus ini memang benar-benar mereka tidak punya otak dan tidak pakai logika. Mereka sungguh aneh-aneh. Mereka sendiri mengklaim bahwa mereka beragama memakai logika, tetapi saya melihat makhluk halus ini tidak punya otak dan tidak memakai logika. Mereka mengaku bahwa mereka paling melakukan ajaran Yesus yang ditulis di Alkitab. Tetapi di sisi lain mereka menyangkal bahwa Alkitab sudah dipalsukan atau palsu. Wah, sungguh sangat memalukan pernyataan-pernyataan mereka ini. Ya, mereka tidak memakai logika sama sekali. Mengklaim diri menggunakan logika, menggunakan akal sehat, tetapi pada kenyataannya
Mereka tidak punya logika dan tidak punya akal sehat. Mengklaim diri adalah orang-orang yang melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Tetapi di saat yang sama mereka juga menyangkal. Ya teman-teman, saya setuju apa yang disampaikan oleh saudara kita Didit Yuli yang mengcounter, memberikan penjelasan terkait dengan ayat-ayat yang mereka kutip, yang mereka obok-obok, yang mereka utak-atik. Tetapi apa yang disampaikan oleh saudara kita Didit Yuli sungguh sangat memberkati dan memberikan kita pencerahan, saudara. Apabila orang-orang seperti ini mempertanyakan iman kita, maka kita bisa memberikan penjelasan dan pertanggungan jawab terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Teman-teman silahkan support channel saudara kita Didit Yuli. Channel saudara kita Didit Yuli ini adalah merupakan channel apologetika yang menjawab dan memberikan penjelasan terkait dengan orang-orang yang menuduh, mengutak-atik dan memfitnah Alkitab. Dan channel-channel seperti ini perlu kita dukung, saudara, untuk senantiasa kita sebarkan berita Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu channel yang bagus yang teman-teman boleh nonton, yang memberikan kita edukasi dan juga ajaran yang baik, yaitu channel Andai Tunggal. Channel ini, saudara, channel yang sungguh luar biasa, yang sungguh memberikan kita penjelasan serta menjawab tuduhan-tuduhan para polemikus Islam yang mengobok-obok, mengutak-atik, dan terlebih memfitnah Alkitab. Dan channel Andai Tunggal ini memberikan pertanggungan jawab dan memberikan penjelasan dan bahkan meluruskan pikiran-pikiran polemikus yang terus-menerus memutarbalikkan fakta Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk mensupport channel ini. Yang pertama, channel saudara kita Didit Yuli, dan yang kedua, channel saudara kita Andai Tunggal. Silahkan di searching di YouTube, pasti keluar nama-nama mereka, karena channel-channel saudara kita Didit Yuli dan Andai Tunggal sudah banyak viewernya dan juga banyak subscribernya. Oleh karenanya demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.